pengen dari nanti kami ngajadinya ayana jadi kami lagi jadi kami kayak semalam berchat dari Malangko sama setengah perjalanan macam volume kendaraan sudah pulih mungkin jam 9 biasanya jam 7:30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidin nas ajma'in sayyidil awwalin wal akhirin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa khushu'ana wa qur'ana wa taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat washfi mardahum washfi mardahum washfi mardahum ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Aqsa, ada ibu-ibunya, biasanya ada ibu-ibunya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan taufik inayah Allah Subhanahu wa taala, wa ma taufiquna illa billah walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakin Allah yuzaki man yasha. Kalau bukan karena taufik dari Allah, karena rahmat dari Allah, maka kita tidak akan bisa seperti ini. Sebagaimana para ulama mengatakan, perbedaan atau penghalang kita dengan ahli maksiat itu hanya satu saja, rahmat Allah. Perbedaan kita dengan ahli maksiat, ahli dosa adalah rahmat Allah. Alhamdulillah Allah memberikan rahmat kepada kita, taufik kepada kita, sehingga dapat dituntun, dibimbing, didorong oleh Allah Ta'ala untuk menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita senantiasa memohon agar diberikan taufik, diberikan rahmat, karena orang tidak bisa berbuat baik kecuali karena taufik dari Allah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, kalau bukan karena rahmat Allah, bukan karena kemurahan dari Allah, maka tidak ada orang yang bisa berbuat baik. Kita mohonkan itu terus kepada Allah. Wafiqna ila khairi kulli, Allahumma wafiqna ila khairi kulli, Allahumma wafiqna ila khairi kulli. Amin. Kita lanjutkan kajian hadis kita ini. Hadis yang terakhir itu tentang pencuri wudu ya. Jadi rupanya ada hubungan, ada korelasi antara kesempurnaan wudu dan kehusuan sholat. Jika wudunya sempurna, maka sholatnya akan khusyuk. Tapi jika wudunya tidak sempurna, itu berefek kepada ketidakhusyuan dalam sholat. Karena khusyuk adalah istifa'ul arkani wasyuruti ma'a istihdharil qalbi. Khusyuk adalah memenuhi rukun dan syaratnya, lalu menghadirkan hati kita dalam sholat. Memenuhi syarat adalah taharah, bersuci dengan sempurna. Bagi yang junub berarti mandi junub secara sempurna. Bagi yang tidak junub berarti wudu secara sempurna. Itu memenuhi syarat sholat. Memenuhi rukun sholat berarti dari mulai takbiratul ihram sampai salam sempurna rukunnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, khusus yang ketiga adalah syaratnya ihdar atau istihdharil qalbi, dengan berusaha senantiasa menghadirkan hati kita bahwa hati kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasakan bahwa Allah itu sedang
menatap kita, melihat kita, dan memang begitu kata Nabi, jika kau sholat itu Allah sedang benar-benar menatap kita. Maka bagi orang yang merasakan kehadiran itu berarti dia telah mencapai kehusyuannya. Tapi dua itu dipenuhi dulu, syarat sah sholatnya dipenuhi, taharah, rukun sholatnya dipenuhi, gerakan-gerakan dan kaifiatnya, lalu setelah itu menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal demikian sebagaimana disampaikan oleh sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yaitu bab 100 hadis 164 ya, 63. 4 udah. 64 sudah. Sekarang berarti 65 66. Sebelum dilanjutkan, Iya, Bapak Haji. itu mengenai wudhu itu ya. Di dalam beberapa hadis itu disebutkan kalau Nabi itu sering menggunakan siwak. Ya, bagi kita seperti apa itu? Siwak. Ya. Siwak itu kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kata beliau SAW, andaikan aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan wajibkan orang wudu itu setiap wudu itu bersiwak. Jadi pada dasarnya siwak wudu itu wajib. Bersiwak wudu itu wajib. Kan tetapi dianulir oleh beliau, dibatalkan oleh beliau wajibnya karena beliau khawatir memberatkan umatnya. Ya, berarti kalau awalnya diwajibkan lalu dibiarkan begitu saja, tidak diwajibkan, berarti jatuhnya sunnah muakkadah. Jatuhnya sunnah muakkad. Dalam hadis lain Rasul memerintahkan kita agar senantiasa bersiwak. Karena siwak itu yang pertama ada 3 faedahnya. Yang pertama matharatun lil fammi, membersihkan mulut, menyamankan mulut kita. Yang kedua mardatun lirabbi, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siwak itu memberikan kesucian badan dan juga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis lainnya. Jadi pada dasarnya kalau kita bersiwak, pertama itu membuat kita lebih nyaman ketika sholat, dan yang kedua adalah sunnah muakkadah. Memang siwak yang dimaksud itu siwak akar siwak ya, akar pohon siwak, al-araq, akar pohon siwak. Kan tetapi di zaman sekarang kan kita tidak hidup di tempat yang akar siwak atau pohon siwak itu banyak ya, sehingga digantikan peran itu dengan sikat gigi. Cuman bedanya kalau siwak kan organik dia kan, buat herbal ya, herbal. Tapi kalau sikat gigi yang sekarang itu bukan herbal, kan tetapi pada dasarnya prinsipnya sama, fungsinya sama sebagai siwak. Mengandung antiseptik barangkali ya. Ya betul. Jadi siwak yang asli itu berdasarkan penelitian dan pengalaman banyak orang itu mengandung zat tertentu yang baik buat kesehatan mulut. Sehingga ada beberapa orang yang masih mengamalkan sunnah itu. Jadi sekedar mengikuti sunnah, mereka membawa siwak dan bersiwak setiap kali hendak sholat. Pakai dibungkus kecil, kemudian tutup lagi, sapuin, ada yang gitu. Sudah ada wadahnya sekarang. Sudah ada wadahnya, Lebih modern. Raja Salman bawa kemana-mana. Jadi nggak basi di sini, nggak basi di sakunya. Jadi sudah dikemas secara bagus. Berapa lama ya pakainya? Ya 2-3 hari potong. Oh gitu. Geser terus. Digeser. Jangan nggak digeser atau bulukan. Nanti lama-lama jadi itu ya. Ya kenapa milih siwak? Barangkali ada manfaatnya, unsur penyembuhan atau apa itu? Yang jelas itu ada zat ini antibakteri di dalam siwak itu. Yang saya pernah baca itu ada zat tertentu yang merupakan fungsinya itu antibakteri. Sebagaimana dalam tumbuhan lain seperti sereh sirih itu ada antibakteri. Seperti juga bawang putih ada antibakteri. Yang termasuk siwak ini memiliki zat antibakteri. Kalau secara hikmah
tibiahnya, hikmah medisnya ya. Dalam hikmah kekhusyuannya itu menambah kekhusyuan. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda begini, dan beliau larang pada diri beliau sendiri, yaitu makan bau-bauan yang kira-kira mengganggu sholat ya. Karena malaikat itu merasa tersakiti ketika mencium bau yang tidak enak. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu merasa tersakiti dengan mencium bau aroma bekas makan si manusia itu. Kalau terutama bawang putih. Bawang putih jangan dimakan sebelum sholat karena dapat mengganggu dia sendiri dan mengganggu orang lain. Bahkan Nabi sampai Nabi itu tidak memakan rempah ataupun bumbu tertentu seperti bawang merah, bawang putih, karena beliau mengatakan bahwa ini unaji mala tunaji. Aku ini bermunajat kepada zat yang tidak kalian bermunajat kepadanya secara terus-menerus. Maka Nabi larang kepada diri beliau ya, makan makanan tertentu karena beliau senantiasa munajat, tiap waktunya munajat kepada Allah. Jadi kalau mulutnya itu bau bawang atau lain sebagainya itu tidak pas untuk bermunajat kepada Tuhannya. Ya kalau kita mau boleh-boleh saja asalkan ya tidak saat mau sholat. Putih, jengkol, kemudian bawang putih dan sebagainya. Karena sekarang ada orang yang bahkan terbiasa bawang putih itu di blender diminum, ada orang sekarang begitu. Nah, mungkin buat pengobatan, tapi itu akan membuat mulut kita bau. Saat sholat itu sangat tidak nyaman, baik kepada dirinya juga kepada orang sebelahnya. Kalau mau silahkan minum pada isya. Nanti ketemu lagi kan subuh mungkin udah netral ya mulutnya ya. Karena malaikat juga tersakiti dengan bau semacam itu. Sedikit nambahin Bab siwak tadi. Jadi siwak nih Pak, dalam hadis lain mohon dicek kan katanya sholat dengan siwak ini 70 kali lebih utama dibandingkan tanpa siwak. Di kita siwak ini menjadi olok-olokan Pak. Ujung-ujungnya nanti antara cebong dengan gadrun Pak, ujung-ujungnya itu. Dulu kan Bapak lihat sendiri, saya dengan Pak Rohiyat itu kan pakai siwak dulu kan, zaman aktif-aktif zaman saya lihat sendiri kan, tapi itu banyak orang nggak suka tuh Pak. Banyak orang suka, saya tahu tidak suka gitu, tidak suka. Padahal itu perkara sunnah. Tapi di kalangan teman-teman sendiri, terutama jamaah tabligh yang getol pakai siwak itu memang ada juga yang berlebihan. Oh siwak segede kiuk, taplok komlok. Ya memang tidak enak juga dilihat kayak gitu ya. Kalau saya memandang siwak itu karena sunnah, kita perlakukan aja seperti sikat gigi. Jadi nggak usah dibawa-bawa ke masjid lah, supaya baturan tengah rilik gitu ke orang, jadi mencibir, taruh aja di kamar mandi. Sebelum kita berwudu, walaupun kita pakai sikat gigi, kita lapisi lagi, kita tambah lagi dengan siwak. Tapi cukup simpan di kamar mandi aja gitu, tidak usah dibawa-bawa ke masjid. Karena orang ada yang sadis ya, yang nggak suka Pak. Hanya saya dapat cerita, walau alam ceritanya ini sahih atau tidak, waktu zaman 911 peledakan gedung menara di Amerika itu, jadi ada beberapa jamaah tabligh yang urus ke Amerika. Biasa kan mereka ke seluruh dunia, diinterogasi habis-habisan di airport. Nah, tujuannya teroris, pakai jenggot, pakai jubah, bawa orang lain gak jelas gitu, wajar lah saat itu orang curiga, wajar lah. Kemudian di antara interogasi itu dia lihat ada siwak di sakunya. Apa ini katanya? Baik bahasa kita mah. Naon ya bro ya? Ya cenah tuan akar yang naon yang disaki. Kumaha aja tingali. Dipraktekin sama dia. Nah saat dipraktekin itulah si intelijen itu ngomong katanya, ya menjelma primitif cenah. Jangan naon dipikir kasieun cenah. Nyikat gigi lagi masih ku akar keneh, cenah bol-bol mikirkeun bom kieu mah. Geus lepaskeun cenah. Jadi katanya konon itu orang tertolong asbabiahnya gara-gara bawa sia karena disepelekan begitu. Tapi kalau kita lihat misalkan Raja Salman, coba lihat waktu Raja Salman datang di Indonesia, itu kan sempat heboh juga gitu. Jadi sekarang ada sebesar itu tuh, sebesar wadah kacamata Pak Deddy, sudah dikemas bagus, sudah dipakai masuk, ada cepitan juga masuk ke dalam ke dalam saku, itu udah rapi banget, udah cakep banget, sekarang sudah ada banyak. Dan digital di online udah banyak Pak, nggak mahal, harganya paling 10-15 ribu aja gitu. Jadi kalau bapak-bapak pingin sama sunnah juga di antara sekian banyak sunnah pakai siwak itu, ya oke banget lah sekarang bisa
pelan-pelan kita belajar. Walaupun lingkungan mungkin belum begitu suka, mereka lihat dengan siwak nih nanti ujung-ujungnya wah ini mah kadrun nih mungkin. Diameternya berapa mili? Gimana? Diameternya berapa mili? Kurang lebih segede gini, macam-macam lah, dari yang kecil. Yang lainnya saman itu? Ya segede gini lah kurang lebih. Segede kecil. Kalau di depan Madinah di Hartu kan di Bungkutan itu kan sebungkus cuma berapa real itu banyak. Nah kalau beli yang masih seger, yang ada getahnya. Jangan yang udah kering, jangan. Yang ada getah, yang masih kalau kita kupas masih ada hijau-hijaunya. Nah itu nanti banyak getah-getahnya itu ya sebagai antiseptik tadi gitu. Jazakallah khair. Nah itu siwaknya. Tapi Sedikit sedikit siwak itu tanaman liar atau di Akar. budidaya? Maranjat. Di Jadi budidaya. maranjat ya. Saya lihat pohonnya di India di pohon arak namanya, arak. ngarambat, pohon ngarambat. Oh, Kalau terkait hadis bahwa orang yang sholat bersiwak lebih baik 70, orang yang tidak bersiwak itu memang hadisnya lemah ya. Lemah ya. Lemah. Bahkan ada apa namanya yang mengatakan la aslalah. Akan tetapi hikmah dan manfaatnya benar begitu. Jadi hikmah, manfaatnya dan menambah kehusuan sholatnya benar karena itu sunnah Rasulullah. Akan tetapi kalau terkait derajat hadisnya itu lemah. Dan sangat betul sekali kalau kita mendawamkan sunnah siwak, apalagi sekarang sudah modern, itu tentunya menambah ihya sunnah, menambah kita ini menghidupkan sunnah-sunnah Rasul yang sudah ditinggalkan oleh banyak orang. Ya, dalam sebuah hadis, man ahya sunnati hina tarakahan nas falahu ajru mi'atu syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat orang meninggalkannya. Ada kata kuncinya, di saat orang meninggalkannya. Falahu ajru mi'atu syahid, maka dia mendapatkan pahala 100 mati syahid. Karena memang berat menghidupkan sunnah di saat orang meninggalkan. Saat orang menganggap itu mencibir, menganggap itu lain sebagainya lah dengan julukan-julukan stigma tertentu, kita malah menghidupkan, menjaganya, itu pantas kalau balasannya adalah falahu ajru mi'atu syahid, maka dia seperti mendapatkan pahala syahid 100 mati syahid ya. Itu motivasi buat kita untuk menjaga sunnatu siwak. Ya nanti kita cari online, tapi online harus yang asli ya, jangan nanti akar mahoni di tuaran gitu. Pahit sih maksudnya akar mahoni gitu. Harus online, harus yang ori ya, ada jaminan lah semacam itu. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-166. Ini berkenaan dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala itu senantiasa mengikuti sunnah Rasul apapun sunnahnya. Bahkan ketika Rasul misalkan pernah berjalan di jalan mana, kemudian kakinya menginjak batu apa, Ibnu Umar diikutin terus. Ada yang merunduknya. Merunduk di sini, merunduk dia. Makanya Ibnu Abbas itu terkenal orang yang sangat ketat mengikuti sunnah. Ibnu Umar. Kebalikannya Ibnu Abbas yang sangat longgar terhadap sunnah. Longgar itu dalam arti kata tidak seketat Ibnu Umar dalam memahami sunnah. Makanya para ulama sering mengatakan Islam yang moderat itu adalah Islam yang mengikuti ketat sunnahnya Ibnu Umar dan longgarnya Ibnu Abbas. Ya, Islam moderat itu Islam yang dapat menyeimbangkan antara fikihnya Ibnu Umar yang sangat ketat dan fikihnya Ibnu Abbas yang sangat longgar. Maka itulah pertemuan antara dua sisi ya, pertengahannya menjadi seimbang. Allahumma rzuqna fiqha Ibnu Umar warzuqna fiqha Ibnu Abbas. Ada ulama sampai berdoa begitu. Ya Allah, berikan kami kefakihan Ibnu Umar dan kelonggaran Ibnu Abbas supaya dapat seimbang antara dua ilmu itu. Nah, beliau ini pernah ditanya oleh sahabat yang lain, ya Abu Abdurrahman, ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yasna'u. Wahai Ibnu Umar, aku melihat engkau melakukan 4 hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Ya. Kira-kira gerangan ada apa begitu ya. Wa ma hiya ya Ibnu Jurayj, nama orang itu Ibnu Jurayj. Apa itu ya Ibnu Jurayj? Kata Ibnu Umar. Qala ra'aituka la tamassu minal arkan ilal yamanin. Engkau Ibnu Umar tidak mengusap Ka'bah kecuali yang mengarah ke Yaman, rukun Yamani itu. Kan Ka'bah itu ada 4 ini kan, 4 segi, ada rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Yamani, dan satunya lagi itu yang
Hajar Aswad ya. Nah, Ibnu Umar ini kata sahabat itu, aku melihat engkau melakukan 4 hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Kenapa demikian? Yang apa itu? Yang pertama adalah aku melihat engkau tidak menyentuh Ka'bah, tidak mengusap Ka'bah kecuali yang Ka'bah yang bagian rukun Yamani yang arah ke Yaman ya. Satu. Yang kedua, wa ra'aituka talbasun ni'al as-sabtiyah, dan aku melihat engkau menggunakan semacam sandal khuf itu. Sandal buat apa, kalau wudhu itu tidak usah dilepas gitu. Khuf ya, sandal khuf. Yang ketiga, wa ra'aituka tasbugu bisufrah, dan aku melihat engkau mengecat rambut dengan warna kuning. Pirang, jadi ngecat pirang itu boleh Pak. Bilih badai dipirangkeun Pak Haji misalkan. Pirangkeun sampai tos teh. Anu ayeuna budak mora ayeuna pirang itu. Ya. Nu teh kenging mah hideung. Mangge hideung mah menipu orang. Jadi harusnya ya sudah berusia tapi dengan hitam jadi seolah muda lagi gitu. Jadi pembohongan publik jatuhnya. Ya, pikok selain hitam boleh. Pilih badai ku warna ungu, warna coklat, pilih warna belang-belang, mangga itu namanya. Di kita justru kebalikannya. Nah, yang nggak boleh hitam, karena hitam itu membohongi orang. Betul. Tidak boleh. Jadi terkesan seperti muda lagi gitu. Ya, itu nggak boleh. Boleh hitam dalam kondisi tertentu. Kapan? Saat jihad fisabilillah. Supaya musuh melihat, oh pasukan Islam marorakan itu. Gitu mah. Termasuk ada juga yang dilarang kecuali dalam perang itu bersikap sombong, bersikap polontong bahasa Sundanya, tangkeng tenteng. Jadi Abu Dujana itu ketika membereskan pasukan, infeksi pasukan itu berjalannya itu seperti orang yang jawara gitu. Kata Rasul, hadir misyah ya Allah. Jalan seperti ini sebenarnya Allah murkai. Allah laknat jalan seperti ini. Illa fi hadil halak, kecuali dalam kondisi ini. Jadi menunjukkan tangkap petenteng itu sombong itu ketika jihad boleh. Karena supaya musuh melihat, cara buan gitu ngejeger gitu. Lagi pepen beda aja. Tapi pepennya di semir warna hitam, kemudian kepelentengan begini, itu eta jegerna mun eta cenah gitu. Kaos like mau. Gitu. Iya. Kaosnya ketat itu fitness. Wow. Ya, ini seperti muda lagi. Nah, dalam kondisi jihad boleh, karena itu membuat musuh menjadi takut gentar gitu. Tapi kondisi lain itu adalah dilarang. Ya. Cat hitam dan jalan sombong itu dilarang oleh Allah Ta'ala, kecuali dalam kondisi jihad fisabilillah. Memang ada tujuannya. Termasuk sunnatul harwalah yang berlari cepat ketika 3 putaran pertama tawaf dan juga lari cepat ketika sa'i. Itu karena dulu ketika Rasul baru datang dari Madinah kan langsung tawaf kan. Itu leles karena sudah berjalan jauh dari Madinah. Tapi kata Nabi, kita tunjukkan kita tidak capek. Wah, ini lari tawafnya tuh cepat. Supaya orang Quraisy lihat, bener eta pasukan Muhammad di Madinah karek datangnya ngabrit gitu ya gitu. Baru datang dari Madinah aja mereka itu masih kuat lari, berarti luar biasa itu staminanya. Jadi menunjukkan ke musuh saat itu kan mereka melihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, ini ada beberapa kondisi yang dikecualikan, yang awalnya itu diharapkan di kondisi tertentu tapi dibolehkan di kondisi lain, termasuk yang di hadis ini, yaitu tasbahu bisufrah, mengecat rambut dengan warna kuning. Dekan Fakultas Syariah kami juga Profesor Dr. Ismail Hanafi itu dengan ini janggutnya dengan warna kuning coklat itu indah, mempesona itu. Kayak siapa yang Habib dari Yaman itu? Umar bin Hafiz. Itu seperti itu. Jadi ada nuansa coklat ke kuning-kuning. Nah, itu boleh. Nah, Ibnu Umar ini melakukan, jadi ada 4 hal yang tidak dilakukan oleh orang lain tapi dilakukan oleh dia. Satu adalah apa tadi, kita ulangi lagi, mengusap hanya bagian yang Yamani. Yang kedua adalah menggunakan khuf. Yang ketiga adalah tasbih suprah, mengecat rambut dengan warna kuning.
Yang keempat, wa ra'aituka idza kunta bi Makkah ahalan nas idza ra'au hilal wa lam tuhillu anta hatta kana yaumut tarwiyah. Dan Ibnu Umar itu tidak tidak ihram, ya tidak ihram kecuali pas mau berangkat untuk haji. Jadi kalau orang lain mungkin sudah pakai persiapan itu sudah menggunakan ihram dari itu. Nah, Ibnu Umar ini tidak, dia berangkatnya pas hari tarwiyah. Kalau Abdullah kemudian beliau menjawab, ini penjelasannya, amal arkan fa ini lam ara Rasulullah yang masuk ilal yamanin. Adapun rukun, adapun bagian Ka'bah yang diusap Rasul, kata Ibnu Umar, aku tidak pernah melihat Rasul kecuali mengusap bagian rukun Yamani. Jadi yang diusap itu adalah tembok yang arah ke Yaman. Diusap. Gitu. Tapi dalam Islam itu yang namanya ngusap barang, nyium barang itu harus ada sunnahnya di Rasulullah. Umar bin Khattab ketika nyium Hajar Aswad, wallahi innaka la hajar. Hajar Aswad, kamu itu cuma batu. Lau ma ra'aitu walau ma ra'aitu Rasulullah qabbalaki ma qabbaltuki. Kalau aku tidak melihat Rasul menciummu, aku enggak akan menciummu. Nah, itu orang beriman itu akidah semacam itu. Jadi ketika mencium, mengusap, kemudian lain sebagainya, tabaruk dengan apapun, itu memang diajarkan oleh Rasul SAW. Disandarkan kepada hadis Rasul SAW. Supaya Umar bin Khattab melihat bahwa lau ma ra'aitu Rasulullah yuqabbiluki ma qabbaltuki. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu yang pertama, bahwa Ibnu Umar mengatakan aku melihat Rasul mengusap hanya bagian yang Yamani. Yang kedua, amman ni'al as-sabtiyah fa inni ra'aitu Rasulullah yalbasu na'la allati laysa fiha sya'r wa yatawadda fiha fa ana uhibbu an albasa. Dan kemudian aku melihat Rasulullah SAW menggunakan sandal itu dan aku pun menggunakannya. Dan ketika wudu itu beliau tidak membuka sepatunya. Jadi mengusap saja khufain. Dan hadis khufain itu mutawatir, termasuk bahkan sebagian ulama mengatakan ciri dari ahlu sunnah wal jamaah adalah mengakui adanya mengusap khufain, sepatu kulit saat berwudu tidak usah dilepas. Itu termasuk keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Karena sebagian orang banyak meragukan, loh kenapa orang yang kotor sepatunya bawah kok diusap atasnya, gitu kan? Yang kedua, kenapa wudu sepatu tidak usah dilepas, cukup diusap saja atasnya? Nah, itu masalah ibadah, masalah akidah. Kalau kita melihat Rasul begitu, lakukan saja, tidak usah kenapa-kenapa. Dan ini ujian kita juga saudara-saudara muslim, mempertanyakan kenapa wudu boleh tidak dilepas sepatu, dan wudu kenapa sepatu yang dioles, yang diusap bukan bawahnya tapi atasnya. Ini bagian dari ketundukan kita kepada syariat. Kalau Rasul melakukannya begitu, ya itulah sunnah aturan dari Rasul SAW. Sepatu hoof itu banyak jualan. Dari Indonesia Cibaduyut. di Cibaduyut mungkin nggak ada. ada. Sepatu kulit. Nanti saya tunjukkan saya punya. Ya, Kalau yang baku yang zaman dulunya mungkin ada, tetapi zaman sekarang kan model gitu sudah berubah menjadi bentuk lain. Jadi dia pakai kulit, tapi di bawahnya tidak pakai hat, jadi lilus. ya. Jadi ketika dipakai sholat pakai tahiyat kita melipat kaki itu enak. Dan itu waktu saya di India itu musim dingin orang pakai, hampir semua pakai. Karena musim dingin kan luar biasa dingin. Itu di musim dingin dipakai itu. Jadi kita lalu lalang kayak gini pakai sepatu biasa aja di masjid itu. Hanya kalau dibawa ke orang jadi fitnah. Disangkanya pakai sepatu. Disangka sepatu biasa. Sepatu kulit biasa. Naik sampai menutup mata kaki tapi pakai seliting. Tapi tidak ada haknya. Nggak ada hak ya. Tidak ada. Murah dulu di India cuma 9.000 perak dulu. Hoof ya. Tapi itu juga berlaku bagi orang yang menggunakan sepatu biasa dan dia membutuhkan syariat hoof itu. Contoh misalkan tentara yang sedang di lapangan ya. Ketika wudu itu tidak usah membuka sepatunya, usap aja sepatu atasnya dan sholat di atas sepatu itu. Dan juga misalkan dalam keadaan sulit mengelepas sepatu, apapun kondisinya itu bisa mengusap. Asal ketika memasukkan dulu kakinya itu dalam keadaan suci. Berwudu. Fa ini adkhaltuhuma tahiratain, itu syaratnya. Syaratnya ketika dia menggunakan sepatu itu dalam keadaan suci. Menggunakan hukum. Di kita jangan digunakan karena masjid kita rata-rata karpet dan bersih ya. Jadi sudah jarang digunakan. Tapi syariatnya ada. Barangkali suatu saat perlu kita menggunakan sepatu lagi hiking kemana lintas alam atau
gimana gitu, itu bisa digunakan syariat semacam itu. Kalau musim dingin enak banget ya Tad. Enak ya. Ya, musim Aman dingin. ya. Iya benar. Kemudian wa amma sufratu fa ini raaitu Rasulullah yasbagu biha. Adapun mengecat rambut dengan warna kuning, aku kata Ibnu Umar, aku melihat beliau melakukan itu. Yasbagu biha. Fa ana uhibbu an asbagu biha, dan aku pun menggunakan cat warna kuning untuk mengecat rambut. Ada pepatah Arab mengatakan begini. Kata pepatah Arab, kau bisa menipu aku dengan bajumu yang terlihat muda. Kau bisa menipu aku dengan tampangmu yang mungkin dimudah-mudahin, tapi punggungmu tidak akan membohongiku. Gitu. Pepatah Arab demikian gitu. Ya, jadi kau boleh menunjukkan kemudaanmu, tapi punggungmu mengatakan segalanya. Itu pepatah Arab saja ya. Mengutip pepatah Arab. Ya, karena orang kalau sudah sepuh mau dimudah-mudahin tetap punggungnya itu mengatakan segalanya gitu. Itu udah tua. Bagus pepatah Arab ya. Tajam jero aja pepatah Arab. Fa ana uhibbu asbaqa biha wa amma al-ihlal fa inna lam ara Rasulullah yuhillu hatta in tanba'ithu bihi rahilatu. Dan adapun aku ihram kenapa di hari tarwiyah? Karena aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berihram kecuali pas hari tarwiyahnya. Jadi memakai pakaian ihram dan sebagainya itu jangan jauh-jauh waktu, nanti aja pas hari haknya begitu. Pas hari tarwiyah merepotkan diri gitu. Beberangkas di awal gitu mau ihram. Jangan, justru tunggu sampai tarwiyahnya sampai datang baru lakukan hal itu. Ibnu Umar melakukan 4 hal itu, yang lain nggak melakukan. Tapi ketika dijawab, beliau mengatakan, ya karena aku melihat Rasulullah SAW melakukan hal semacam itu. Hadis yang ke-167, ibda nabi mayamihinna mawadi al-wudu minha. Nah ini sunnah kalau wudu itu mendahulukan bagian yang kanan. Namanya tayamun. Kalau tayamum itu wudu pakai tanah, kalau pakai tayamun nun akhirnya tayamun itu sunnah tuh tayamun. Sunnah mendahulukan segala apapun dengan yang tangan kanan. Kapan tangan kiri? Tangan kiri itu nanti karena dia tugasnya adalah dinas kebersihan, ya, tangan kiri itu digunakan untuk itu. Makanya kalau kita punya perhiasan diberikannya ke tangan kiri sebagai apresiasi, kompensasi bahwa engkau telah melaksanakan tugas-tugas kebersihan gitu. Bagian kiri ya. Itu keseimbangan. Tapi tidak ada aturan mau jam di tangan di kanan kiri tidak ada aturan. Cincin kanan kiri tidak ada aturan. Silahkan. Hanya saja orang-orang itu memfilosofikan begitu, karena kiri itu tugasnya berat, maka setiap si kanan dapat rezeki dikasihnya ke si kiri, sehingga menjadi seimbang gitu. Orang barat mah kebalik, makan pakai kiri, nggak tahu kalau toharohnya pakai apa itu. Kan makan pakai kiri, nggak tahu toharohnya pakai apa. Sementara Islam melarang tangan kanan digunakan untuk istinja dan sebagainya. Bahkan pipis pun istinjanya itu tidak boleh tangan kita menyentuh kelamin kita, karena kemuliaan tangan kanan. Hadatsana Hafs bin Umar, ini Hafsah bin Umar, istri Rasulullah SAW, anaknya Umar. Jadi zaman dulu biasa ya, nikah dengan anak sahabat itu biasa, untuk memperkuat kembali tali ukhuwah di antara mereka. Ya. Akhbarani Ash'as ibnu Sulaim qala sami'tu Abi an Masruq an Aisyah qalat kana sallallahu yujibuhu tayammum fi tanaulihi wa tarajulihi wa tahurihi wa fi sya'ni kulli. Rasul itu sangat menyukai segala sesuatu itu dari kanan, apapun dari kanan. Tanaul menggunakan sepatu sendalnya, tarajul menggunakan fungsi kakinya, fungsi tangannya semua itu kanan. Wa tahurihi bersucinya juga kanan. Wa fi sya'ni kulli, dan seluruh urusan itu dimulai dengan kanan. Itu penjelasan tentang at-tayammum. Hadisnya dikuatkan dengan hadis 169 juga. Mungkin kita Kalau melepasnya gimana? melepasnya kiri. Kalau kan makainya kanan berarti melepasnya kiri. Nah kemudian hadis yang ke-169 ini Rasul SAW juga sering berwudu, diwudukan oleh temannya, dibantu, dikucurin. Jadi itu termasuk sunnah juga, teman kita mengucurkan air wudu, kita berwudu. Tapi zaman sekarang kan sudah diganti dengan teknologi keran ya. Jadi
Hadis berikutnya adalah tentang tayamum ya, tayamum. Artinya kalau orang itu tidak mendapati air atau tidak bisa menggunakan air maka dibolehkan tayamum. Tidak dapat air berarti airnya tidak ada atau tidak cukup untuk berwudu. Tidak bisa menggunakan air artinya airnya ada tapi tidak bisa digunakan. Mungkin karena sakit, khawatir sakitnya nambah parah atau khawatir sakitnya lama sembuh atau menambah rasa sakit, maka itu boleh digunakan untuk diinfus atau diinfus atau diinfus karena tidak bisa bergerak kemana-mana maka ya Allah. diinfus ya, ditayamumkan juga bisa. Nah tentang tayamum ini ada keterangan dari para ulama. Qala Sufyan Ats-Tsauri seorang tabi'in, al-fiqhu bi'ainihi. Inilah fikih yang sebenarnya. Artinya kalau orang sudah tidak ragu menggunakan tayamum ketika wudu tidak bisa dan dia yakin bahwa tayamum sama dengan wudu, itulah fikih yang sesungguhnya. Artinya apa? Fikih itu pasrah kepada syariat, fikih itu pasrah kepada hukum. Jangan ragu gitu. Seperti perjalanan, sholat jamaah atau qashar, tapi kita masih ragu. Tadi saya qashar tapi asal nggak sempurna, qashar sholat lagi ah. Nah itu apa namanya? Kalau orang mengerti fikih tidak akan begitu. Atau tayamum menggantikan wudu atau menggantikan mandi junub, kan tayamum itu kan fungsinya dua, bisa pengganti wudu dan pengganti junub tayamum itu. Kalau sudah tayamum sudah yakin, kata para ulama hadzal fiqhu ba'in, inilah fikih yang sesungguhnya. Inilah fikih yang sebenarnya. Tidak ragu maksudnya, tidak ragu ketika perjalanan kita qashar, ketika perjalanan kita jamak, ketika wudu kita tayamum, ketika mengusap sendal kita sepatu kita mengusap saja tidak membuka sepatunya ketika wudu, itu semuanya adalah fikih yang sesungguhnya. Kalau kita yakin dengan itu, itulah fikih. Kalau kita ragu, maka berarti kita belum memahami fikih secara baik, secara sempurna. Karena masih ada orang ragu seperti itu, ada yang setelah sholat qashar di jalan sholat lagi karena merasa ragu qasharnya itu kayaknya qashar mah tidak sempurna nih ya, gitu. Ada seperti itu, ada. Saya pernah dulu begitu juga, qashar nggak sempurna nih, sholat lagi. Tapi setelah mendalami ternyata justru keraguan itulah yang membuat kita ternyata belum memahami fikih secara sebenar-benarnya. Ada yang cuma menghormati waktu aja katanya, nanti sholat lagi. Ada yang seperti itu juga. Jadi nanti sholat lagi gitu. Nah, ini keraguan-keraguan semacam itu ya. Hadatsana Malik dan seterusnya dari Ibnu Sirin, dari Abidah indana min sya'ri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini barokahnya rambut Rasul sallallahu ya. Indana min sya'ri Nabi asabnahu min qibali Anas aw min qibali ahli Anas faqala la an takuna indi sya'ratun min ahabu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Kata sahabat Ibnu Sirin dari Abidah mengatakan bahwa Anas itu punya rambut Rasul, ya. Atau Anas itu punya rambut Rasul yang diberikan kepada keluarganya Anas itu. Kenapa Anas punya rambut Rasul? Karena Anas itu kan pembantu Rasul, lama 10 tahun mengabdi kepada Rasulullah. Nah, ketika mendapatkan rambut Rasul, apa kata Anas? La antakuna indi sya'ratun minhu, andai aku punya sehelai rambut Rasul SAW, demi Allah itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Dunia wa ma fiha ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Jadi ini merupakan dalil bahwa tabaruk dengan Rasul, ngalap berkah dengan Rasul itu boleh, dengan rambutnya, dengan bekas wudunya, dengan pakaiannya, dengan pedangnya, dengan segala macam itu boleh. Akan tetapi untuk selain Rasul SAW itu beda pendapat. Saya sendiri kalau untuk selain Rasul berpendapat untuk tidak. Ya, jadi tabaruk itu hanya berlaku kepada Rasulullah SAW dan kepada selain Rasul itu saya sendiri berpendapatnya tidak. Tapi kalau itu tabaruk dengan kesolehannya boleh. Contoh misalkan santri tabaruk dengan keilmuan gurunya. Misalkan ketika mengajar, saya berharap berkah kepada Allah dari ilmu guru saya yang diajarkan kepada saya. Itu berharap dari kesolehannya, dan di antara kesolehan adalah ilmunya. Jadi tabaruk mengharap berkah dari kesolehan, dari keistiqomahan,
dari ilmu seseorang itu boleh, tapi bertabaruk dengan fisiknya nggak boleh menurut saya, nggak boleh ya. Misalkan contoh, mohon maaf, saya pernah ngisi di pesantren apa gitu, itu kopi bekas minum pilotnya rebutan, santri rebutan. Nah bagi saya mah semacam itu mungkin berlebihan ya. Tapi kalau tabaruk dengan kesalehannya yang biasa itu tidak apa-apa. Misalkan sekedar mencium tangan ya, sekedar membawakan tasnya, membawakan kitabnya, berharap supaya dengan saya membantu guru saya mendapatkan keberkahan. Itu berharap berkahnya di sana. Membantu guru saya yang soleh, membantu guru saya yang alim. Dari membantu itu kan amal baik, amal soleh, mendapatkan keberkahan. Tetapi kalau berlebihan itu tidak boleh. Nah ini sebagian ada yang sampai mencium kakinya malah kan itu berlebihan. Nah ini dari Anas bin Malik bahwa demi Allah, andaikan aku memiliki satu saja ya, rambut Rasul SAW itu lebih aku cintai ketimbang aku memiliki dunia dan seisinya. Satu lagi ini dari Ibnu Sirin juga masih sama, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah lamma halaqa ra'sahu kana Abu Talha awwala man akhadha bi sya'ri. Kata Anas bin Malik, saat Rasul bercukur, sedang dicukur, itu Abu Talha orang yang paling pertama ngambil rambutnya Nabi. Jadi ketika beliau cukuran gitu diparas, bahasa Sundanya mah, itu Abu Talha itu orang pertama yang ngambil rambut Nabi. Wow. Jadi kalau misalkan rambut Nabi ada 10 tahun hiji sewang dia kan. Sewang bilang begitu. Nah ya ini berebut. Ya, termasuk ini. Ya nanti aja lah besok aja. Sudah bel ya. Termasuk itu sahabat bertabaruk dengan air yang bercucuran dari tangan Rasul setelah berwudu. Jadi beliau wudu, airnya itu kan pada jatuh dari tangan. Terus sahabat berusaha untuk mengambil air itu dari yang berjatuhan di tangan Rasul. Kalau belajar di luar negeri sampai setahun, bolehkah kita jamak kosong? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan safar itu terbatas 3 hari. Ada yang mengatakan safar itu selama ada hajat di sana. Kalau di sananya masih ada hajat, masih dalam keadaan safar, dia boleh jamak kosong walaupun setahun. Rasul pernah dari Madinah ke Mekah itu hajatnya 10 hari. Maka 10 hari itu beliau jamak kosong dan tidak puasa Ramadan. Tidak puasa Ramadan. Jadi itu hajatnya ada nggak di sana. Tapi kalau kita misalkan setahun ke Amerika, di Amerika itu hajat kita beres sebulan misalkan, ataupun ke luar negeri kemana, hajat kita beres sebulan. Maka setelah hajat kita beres sebulan, bulan berikutnya itu sudah ke kondisi normal. Kita mengikuti sholat sempurna. Belajar sekolah setahun. Nah sekolah setahun kita sendiri yang tahu hajat kita di sana sudah cukup atau tidak, sudah bisa sholat sempurna tuh. Tapi pada prinsipnya yang namanya safar itu adalah bisa panjang, bisa tidak panjang, sesuai dengan kebutuhan di perjalanan kita. Ya begitu. Kalau misalkan Pak Haji kan dulu mau mukim ke Arab misalkan ya, misalkan setahun. Nah setahun itu kalau di sananya hajatnya terus berlangsung, maka dalam setahun itu boleh melakukan jamak dan qasar. Tapi kalau hajatnya beres seminggu atau sebulan, ikut sholat sempurna itu lebih afdal. Dosen kami di Jakarta itu itu setahun mereka menjamak sholat mereka karena itu safar. Ya, safar dari Saudi ke Indonesia, dosen di Indonesia itu mereka melakukan sholat sesuai dengan standar safar gitu. Tidak masalah kalau memang ada kebutuhannya demikian. Allah taala alam. Subhanallah. Apa warna?